100 orang dengan tingkatmu bukanlah masalah besar. Sesti, gadis berpakaian merah menatap Yeyan dengan tatapan menusuk. Apa yang baru saja kamu katakan? Yun Feksu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xiaotian, ya. Gadis itu berteriak dengan suara kencang sehingga membuat auranya membludak seketika. Semua orang di sekitar menjadi sangat terkejut setelah melihatnya. Alam pembentukan alkimia tingkat 9. Gadis ini baru berusia 17 tahun kan? Tidak kusangka dia telah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar wanita yang hebat. Dia juga pergi ke Akademi Wanyan, kan? Hanya wanita seperti dia yang bisa masuk ke sana. Orang-orang yang ada di depan gerbang kota merasa sangat takjub. Akan tetapi, Yeyan memandang rendah alam seperti ini. Kalau dia ingin bertarung, bagaimana mungkin Yeyan akan mundur? Saat menghadapi gadis muda dengan alam yang dia miliki hari ini, melawan 800 hingga 1000 orang dengan satu pukulan adalah hal yang sulit. Tapi jika melawan 100 orang bukan termasuk masalah besar. Seorang pemuda mengangkat tirai dari dalam kereta kuda yang ada di samping dan berkata, Hongni, sudah saatnya bagi kita untuk memasuki kota. Setelah mendengarnya, Shen Hongni mengernyitkan dahi dengan perasaan tidak suka, tetapi dia harus mendengarkan kata-kata pemuda ini. Dia pun menatap Yeyan dengan tatapan serius. Kuharap kamu juga bisa masuk ke Akademi Wanyan, lalu aku akan membuatmu memahami apa yang telah kamu katakan tadi. Aku pasti bisa masuk. Sebaiknya kamu khawatirkan saja dirimu sendiri dulu. Yeyan berkata dengan nada mengejek. Shen Hongni mendengus dan segera melompat ke dalam kereta kuda yang kemudian bergerak menuju gerbang ibu kota. Ini adalah kereta kuda keluarga Shen. Kuda itu adalah kuda spiritual, seekor binatang spiritual yang asli. Keluarga Shen dari kota Huoshan memang sangat makmur dan berkuasa. Tidak disangka anak muda itu berani menyinggung keluarga ini. Tamatlah dia. Dia lebih dari sekedar telah menyinggung keluarga ini. Dia berani berbicara seperti itu kepada orang suci. Takutnya keluarga Yun tidak akan pernah mengampuninya. Semua orang yang ada di depan gerbang melihat ke arah Yeyan sembari menggelengkan kepala. Pria gemuk itu malah berjalan ke arahnya sembari berkata, Saudaraku, kamu sudah terjerumus ke dalam masalah kali ini. Keluarga Shen adalah keluarga yang luar biasa. Status mereka juga tinggi di kota Huoshan. Apa kamu melihat pria muda yang ada di dalam kereta kuda itu? Dia adalah Shen Jui, putra kepala keluarga Shen. Saat ini dia baru 18 tahun tapi sudah mencapai alam spiritual gua. Selain itu, akan bertunangan dengan seorang wanita dari keluarga Yun. Apakah keluarga Yun akan menyukainya? Yeyan bertanya dengan nada mencibir. Pria gemuk itu menjelaskan panjang lebar. Keluarga Yun tentu saja tidak menyukainya, tapi orang yang menikahinya adalah pelayan keluarga Yun. Kalau hal seperti ini terjadi dulu maka pasti akan menjadi bahan tertawaan, tetapi pelayan itu adalah pelayan Yun Feksu, seorang pelayan wanita suci dan penuh kemuliaan. Justru karena inilah keluarga Shen mempunyai potensi untuk melampaui kediaman wali kota di kota Huoshan. Bagaimana mungkin seorang pelayan wanita suci bisa begini dihormati? Hal ini juga membuat Yeyan mengerti betapa seluruh kerajaan Wanyan menghargai keluarga Yun. Sepertinya keberadaan keluarga Yun sama seperti keluarga kerajaan di kerajaan Wanyan ini. Hanya saja, lantas bagaimana? Dalam pandangan mata Yeyan tersirat ketegasan. Dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Shen ataupun keluarga Yun. Kenapa kamu memberitahuku begitu banyak hal? Yeyan melihat ke arah pria gemuk itu. Dia tidak memiliki niat jahat dan malah memberitahu semua ini dengan tulus. Karena kamu melindungi Ye Xiaotian, aku, Helang, adalah orang yang paling menghormatinya dalam hidup ini. Ujar pria gemuk itu. Yeyan melihat ke arah pria gemuk ini dengan tatapan serius. Sebuah senyuman tipis terbentuk. Apakah dia adalah penggemar ayah? Apakah kamu mengenal Ye Xiaotian? Nama Ye Xiaotian tidak terlalu banyak disebutkan dalam keluarga Ye selama bertahun-tahun. Seperti yang kamu tahu, dulu dia adalah seorang tokoh besar dari kerajaan Wanyan dan...
Helang terlihat sangat antusias saat membahas Ye Xiaotian. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kereta di samping mereka. Tuan muda, sudah waktunya bagi kita untuk memasuki kota. Saudaraku, aku harus pergi dulu. Sepertinya tidak akan mudah bagimu untuk memasuki Akademi Wanyan karena kamu telah menyinggung Shen Hongni. Kedepannya pasti sulit bagi kita untuk bertemu lagi. Tapi, aku sangat mengagumi keberanianmu. Selesai berkata, Helang melangkah pergi dengan kaki pendeknya dan memasuki kereta kuda. Alam spiritual gua! Yayan bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat pria gemuk kecil itu. Bakat pria gemuk ini tidak buruk juga. Sayang sekali dia tidak bisa mendengarkan apapun tentang ayahnya dari mulut pria itu. Pasti ada kesempatan di Akademi Wanyan. Lagi pula, Ye Xiaotian juga pernah belajar di sana. Kemudian, Yayan juga memasuki ibu kota, juga sekalian membeli peta ibu kota, lalu dia pergi ke Akademi Wanyan. Pada saat ini, sebuah pertikaian terjadi di atas gunung yang terletak di belakang Akademi Wanyan. Wajah dan telinga Zhou Shan dan Zhao Yue terlihat merah membara. Seorang penatua di samping mereka menggertakkan giginya, tapi ada lebih dari selusin orang di hadapan yang berekspresi tidak senang. Hah! Salah satu penatua yang ada di seberang mendengus sambil berkata, dia hanya mencapai alam pembentukan alkimia. Bahkan seorang master jiwa paling tidak hanya bisa mendapatkan plakat giok nila, tapi tidak disangka kalian memberikan plakat giok ungu padanya. Di Akademi Wanyan ini, bahkan seorang Li Qianqian pun tidak menerima plakat giok ungu. Aku tahu dia direkrut oleh Akademi, tapi dia masih belum memenuhi syarat. Zhou Shan dan Zhao Yue ingin membantah, tetapi penatua Zhou Kui yang ada di samping berjalan ke hadapan mereka dan melihat ke arah para penatua sembari berkata, kurasa yang dilakukan Zhou Shan dan Zhao Yue sudah bagus. Saat ini Yayan baru berlatih selama 1 bulan lebih. Dia yang awalnya tidak menguasai apapun telah mencapai tingkat alam itu dalam waktu lebih dari 1 bulan. Siapa yang bisa melakukannya? Zhao Kui, aku tahu kamu melindungi Zhou Shan dan Zhao Yue. Tetapi kamu juga harus tahu kapan untuk melakukannya. Sepanjang sejarah Akademi Wanyan, hanya segelintir orang yang telah memperoleh plakat ungu. Setiap orang bisa mencapai alam orang suci. Coba katakan, apakah Yayan benar-benar bisa mencapai alam orang suci? Penatua Zhou, meskipun dia berlatih dengan sangat cepat, siapa di antara kita yang tidak tahu alam kondensasi energi dan alam pembentukan alkimia bisa dilatih dengan cepat? Yang terpenting adalah mengetahui apakah dia telah melintasi alam spiritual gua. Kalau kekuatan jiwanya telah mencapai alam spiritual gua, maka dia akan menjadi master jiwa spiritual gua. Aku juga tidak keberatan kalau kekuatan spiritualnya telah mencapai alam spiritual gua. Akan tetapi, coba katakan padaku, apakah menurut kalian itu mungkin terjadi? Para penatua yang ada di seberang berkata dengan suara keras. Setelah mendengarnya, wajah Zhou Shan dan Zhao Yue menjadi pucat. Apakah itu mungkin? Tentu saja tidak. Meskipun Yayan berlatih dengan cepat, pelatihan alam pembentukan alkimia dan alam spiritual gua adalah 2 tingkat pelatihan. Bahkan orang yang berbakat sekalipun akan membutuhkan waktu yang lama sebelum bisa melintasinya. Ditambah saat mereka datang, Yayan hanya mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 6. Untuk melintasi level tersebut membutuhkan lebih banyak kekuatan spiritual. Setiap tingkatan sangat sulit untuk dicapai. Ini hanya melalui waktu 1 bulan saja, meski dia berlatih dengan sangat cepat, masih tidak akan bisa mencapai alam spiritual gua tingkat 1. Lebih mustahil untuk mencapai kekuatan jiwa spiritual gua. Bagaimanapun juga, kekuatan jiwa lebih sulit untuk dilatih daripada kekuatan spiritual. Zhou Kui melihat ekspresi Zhou Shan dan Zhao Yue. Sudah jelas Yayan tidak akan bisa melakukannya. Sejak Akademi Wanyan kami didirikan, kami tidak pernah menolak murid yang berbakat. Yayan memang sangat berbakat. Meski dia telah menyinggung keluarga Yun, Akademi Wanyan masih akan menerimanya. Akan tetapi, tingkatan adalah masalah yang serius. Bagaimanapun juga, sumber daya yang diperoleh dari plakat ungu dan plakat giok nila tidak sama. Karena itulah, Yayan harus memastikan tingkatannya kembali sebelum datang ke akademi ini. Ujar salah satu penatua.
Apa yang dikatakan wakil ketua benar? Semua orang menganggukkan kepala sebelum melihat ke arah Zhou Kui dan lainnya dengan senyuman di wajah mereka. Zhou Kui, kalau Yayan bukan murid berplakat ungu, bukankah ini artinya Akademi Huo kalian belum pernah meluluskan seorang murid dengan plakat ungu selama 20 tahun lebih? Kalau begitu, perpindahan murid Akademi Huo ke Akademi kita sudah menjadi hal yang pasti akan terjadi. Setelah mendengarnya, Zhou Kui pun berkeringat dingin. Bab 72, bahkan tidak bisa memberikan 100 pil spiritual, takutnya kamu itu orang miskin. Akademi Wanyan dibagi menjadi 5 lembaga, yaitu emas, kayu, air, api, dan tanah. Zhou Kui, Zhou Shan, dan Zhao Yue berasal dari Akademi Huo. Di antara mereka, Zhou Kui adalah penatua dari lembaga api, sedangkan Zhou Shan dan Zhao Yue adalah pengurus. Dibandingkan dengan lembaga lain, Akademi Huo telah sangat tertekan dalam 20 tahun terakhir karena sama sekali tidak ada siswa berbakat yang kuat. Pencapaian yang luar biasa terakhir adalah ketika Ye Xiaotian datang ke Akademi Huo 20 tahun yang lalu. Dia langsung menghabiskan semua orang dari lembaga lain sampai mereka menyerah. Namun, setelah Ye Xiaotian, sampai sekarang Akademi Huo sudah ditekan oleh lembaga lainnya selama 20 tahun. Menurut peraturan Akademi Wanyan, jika kali ini masih tidak ada genius kebanggaan dengan plakat giok ungu lagi yang muncul, Akademi Huo akan sepenuhnya ditutup dan siswa di dalamnya juga akan dipindahkan ke lembaga lain. Akademi Wanyan akan diubah menjadi 4 lembaga. Zhou Kui dan yang lainnya tidak tahan dengan hal ini. Mushang sialan! Dia dulu berjanji pada kita untuk bergabung dengan Akademi Huo, tapi dia malah masuk ke Akademi Jin. Zhou Shan menggertakkan giginya. Mushang adalah seorang jenius dari ibu kota, latar belakang keluarganya kuat. Dia sendiri juga berbakat. Dia sudah mencapai alam spiritual gua tingkat 6 di umurnya yang baru berusia 18 tahun. Dia juga memiliki tubuh suci dan kekuatan jiwa yang kuat. Dia juga menjadi master jiwa spiritual gua. Kultivasi tingkat ini sudah mendapatkan plakat giok ungu. Namun, setelah dia mengetahui bahwa Ye Xiaotian berada di Akademi Huo, dia berbalik dan masuk ke Akademi Jin. Di Akademi Wanyan, ada aturan bahwa siswa dapat memilih akademi manapun sesuka hati. Oleh karena itu, Zhou Kui, Zhou Shan dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Oh, Akademi Huo lebih baik khawatirkan Yayan dapat mencapai tingkat plakat giok ungu atau tidak dulu. Pada saat ini, beberapa penatua di samping tiba-tiba tertawa. Terutama 4 penatua dari Akademi Jin, Akademi Mu, Akademi Shui dan Akademi Tu, mereka tertawa lebih keras. Kemudian dia berkata Zhou Kui dan yang lainnya. Selanjutnya, kami siap menerima siswa akademi kalian. Hahaha. Begitu kata-kata itu terucap, kerumunan itu bubar. Ai! Zhou Kui tiba-tiba sangat kesepian. Awalnya, Akademi Huo kali ini dapat menerima 2 siswa dengan plakat giok ungu. Tapi sekarang, 1 pun tidak ada. Bisakah Yayan mencapai alam spiritual gua? Sama sekali tidak ada kemungkinan seperti itu. Bahkan dulu, dengan bakat selevel Ye Xiaotian saja tidak bisa melakukannya, kan? Aku khawatir Akademi Huo akan habis di sini dan tidak bisa mempertahankan nama-nama siswa kehormatan di Akademi Huo lagi, gumam Zhou Kui. Zhou Shan dan Zhao Yue juga menghela nafas dengan pahit. Jika Akademi Huo digabung, maka beberapa siswa kehormatan itu tidak akan bisa tinggal di dalam akademi. Sialin, Ye Xiaotian dan siswa kehormatan lainnya yang pernah ada semuanya akan ditutup, kan? Benar-benar sangat disayangkan. Akademi Huo, yang dulunya megah telah benar-benar jatuh ke titik seperti itu. Saat mereka meratap, Yayan sudah tiba di pintu Akademi Wanyan. Di depan akademi ini adalah kaki gunung. Hanya gerbang halamannya saja sudah sangat megah. Tipe semi terbuka dengan beberapa pilar dan ada 2 karakter Akademi Wanyan yang tertulis di tengah. Yayan bergumam, tulisan tangan orang suci. Hanya saja tidak ada seni bela diri yang tersembunyi di dalam 2 kata ini. Namun pada saat ini, di sini ramai karena banyak genius kebanggaan yang berkumpul dan ada delman yang diparkir di sekitarnya. Hari ini seharusnya hari terakhir Akademi Wanyan merekrut murid, kan?
Guman Yeyan, tapi dia rekrutan internal jadi bisa masuk ke akademi tanpa ikut ujian. Namun, ada beberapa orang yang datang ketika Yeyan hendak masuk ke akademi. Nak, apakah kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Wanyan? Oh, tapi aku berani taruhan kalau kamu tidak bisa menjadi murid Akademi Wanyan. Orang-orang ini menatap Yeyan dan tersenyum dingin. Yeyan mengerutkan kening, orang-orang ini jelas terlihat bukan orang baik. Di kejauhan, ada beberapa orang yang sudah lulus ujian berada di dalam Akademi Wanyan. Hai MPH, biarkan dia masuk akademi, jadi aku bisa mengalahkannya dengan terang-terangan. Biarkan dia mengerti akhir dari mengucapkan kata-kata itu di depan gerbang kota, kata Shen Hongni dengan dingin. Tepat di sampingnya, Shen Jui tersenyum dan berkata, biarkan dia masuk Akademi Wanyan, kalau dia dikalahkan, terus kenapa? Dia masih memiliki harapan untuk tumbuh dewasa. Kalau dia tidak bisa masuk Akademi Wanyan, kita bisa habiskan dia. Begitu kata-kata itu terucap, Shen Jui tampak dingin. Orang lain yang memiliki status semuanya datang menggunakan delman untuk menunjukkan bahwa keluarga mereka luar biasa, juga untuk menghindari intimidasi di Akademi Wanyan. Namun, Yeyan hanya datang berjalan kaki. Jelas latar belakang keluarganya tidak kuat. Orang seperti itu pasti tidak akan pernah bangkit lagi seumur hidupnya begitu dia kehilangan kesempatan untuk memasuki Akademi Wanyan. Akademi Wanyan melarang membunuh teman sekolah, tapi kalau dia bukan siswa Akademi Wanyan, tak masalah kalau kita melakukan itu, kata Shen Jui lagi. Mendengar ini, Shen Hongni juga tersenyum muram. Shen Hongni hanya ingin Yeyan menderita dan membayar harganya, tapi Shen Jui ingin Yeyan mati. Pada saat ini, banyak orang di depan Akademi Wanyan yang tatapannya membara. Namun, tidak ada yang menghiraukan. Bagaimanapun, ini di ibu kota, jadi tinggalkanlah hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri jauh-jauh. Kekuatan di sini rumit dan kompleks, jadi tidak ada yang berani sembarangan berbicara. Tepat di depan Akademi Wanyan, Yeyan bertanya, apa yang kamu pertaruhkan? Ekspresi mereka bertiga berubah karena kalimat ini. Kata-katanya tadi hanyalah leluconnya, tapi Yeyan malah menganggapnya serius. Nak, kamu menarik juga, ya? Orang itu tersenyum dingin. Namun, Yeyan menyela. Aku bertaruh 100 pil spiritual kalau aku bisa masuk Akademi Wanyan. Bagaimana denganmu? Kamu? Mereka bertiga tercengang. Pil spiritual, seberapa berharganya itu? Mereka hanyalah pelayan. Bagaimana mereka bisa memiliki pil spiritual? Kenapa? Kalian tidak mampu untuk bertaruh. Sepertinya hanya orang miskin saja, ya? Hanya 100 pil spiritual saja tidak bisa kalian berikan, tapi malah masih ingin bertaruh, kata Yeyan tersenyum dingin. Glek! Orang-orang di sekitar hampir menyemburkan air. Hanya 100 pil spiritual? Nada macam apa ini? Bahkan orang-orang kuat di ibu kota saja tidak berani berkata seperti itu, kan? Hanya keluarga Yun atau keluarga kerajaan yang bisa berkata seperti itu, tapi terlihat jelas kalau Yeyan bukan salah satu dari mereka. Hahaha, nak, sepertinya kamu benar-benar berasal dari pedesaan, sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Salah satu dari mereka mencibir setelah tercengang untuk sementara waktu. Lagi pula, kenapa kita tidak berani bertaruh? Khawatir kamu tidak terima kalah. Dua lainnya juga tertawa. Bel tiba-tiba berbunyi setelah kata-kata itu terucap. Sudah selesai. Pendaftaran Akademi Wanyan sudah sepenuhnya selesai. Anak itu terlambat, jadi benar-benar kehilangan kesempatannya. Bagaimanapun juga, aturan Akademi Wanyan sangat ketat dan tidak akan pernah diubah hanya demi satu orang. Banyak orang lain bergumam. Nak, apakah kamu dengar itu? Pendaftaran sudah berakhir, kamu sudah tidak bisa masuk Akademi Wanyan. Apakah kamu mengerti nasibmu sekarang? Sambil menatap Yeyan, suara tawa mereka bertiga menjadi lebih menusuk dan bahkan ada sarkasme di dalamnya.
Siapa yang memberitahumu kalau aku butuh ujian untuk masuk ke Akademi Wanyan? Kata Yeyan. Apa? Senyum ketiga orang itu tiba-tiba menegang dan banyak orang terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk akademi tanpa ujian? Namun, kemudian mereka bertiga menjadi tenang dan berkata, apa kamu siswa yang direkrut internal? Hahaha, nak, apa kamu sedang melantur? Kalau kamu siswa rekrutan internal, bagaimana mungkin bisa datang dengan seperti ini? Bab 73, tak terima, langsung eksekusi saja. Semua murid yang direkrut secara internal pasti sangat berbakat. Di dalam kerajaan Wanyan, latar belakang keluarga adalah sesuatu yang luar biasa. Sekarang Yeyan datang sendirian dengan pakaian yang sangat sederhana, tapi bisa-bisanya dia mengatakan dirinya sebagai rekrutan internal. Akademi Wanyan tidak akan mengampuni orang yang berpura-pura menjadi murid rekrutan internal, ujar seseorang sambil memelototi Yeyan. Bahkan orang-orang di sekitar mulai mengejek. Berpura-pura? Yeyan tertawa ringan. Untuk apa aku berpura-pura? Wus! Di bawah tatapan banyak orang, Yeyan pun mengeluarkan sebuah plakat giok berwarna ungu. Cahaya ungu berkelap-kelip memancar ke segala arah. Sementara semua orang yang ada di sana tercengang. Plakat giok ungu? Tidak sedikit orang yang merasa gentar melihatnya. Pemilik plakat giok ini adalah murid dengan nilai tertinggi di Akademi Wanyan, merupakan orang berbakat terkuat. Bisa-bisanya Yeyan merupakan orang berbakat terkuat. Sedang keberadaan plakat giok ini membuktikan hal ini memang benar adanya. Selanjutnya seorang pengurus malas yang berada di depan pintu Akademi Wanyan langsung tertegun dan melesat ke hadapan Yeyan. Pengurus itu berkata, "Halo, mari saya antar masuk ke Akademi Wanyan." Glek! Semua orang langsung terkejut melihatnya. Ternyata murid yang memiliki plakat giok ungu bisa membuat seorang pengurus menjadi segan. Orang-orang di sekitar bergumam. Murid yang memiliki plakat giok ungu melambangkan murid tersebut bisa menjadi orang suci, jadi wajar saja diperlakukan dengan sopan. Baik. Yeyan mengangguk kepada pengurus itu. Tapi, sebelum mengikutimu, aku harus menyelesaikan urusan pribadiku dulu. Setelah itu, Yeyan menatap ketiga orang itu lalu bertanya, bagaimana dengan utang taruhan kalian? Ekspresi mereka bertiga menjadi masam. Kamu, meskipun dibunuh, mereka juga tidak memiliki ratusan pil spiritual. Bang! Sebelum mereka sempat merespon, Yeyan sudah mengubah kekuatan spiritual menjadi energi pedang untuk menyerang mereka bertiga. Ketiga orang ini hanya memiliki tingkat alam pembentukan alkimia, jadi Yeyan hanya membutuhkan 10% tenaga untuk melawan mereka. PVT. Saat energi pedang mendarat di tubuh mereka, kepala mereka bertiga pun terbang dan darah segar berceceran di atas tanah. Mereka bertiga ingin menghalangi Yeyan masuk ke Akademi Wanyan, bahkan sebelumnya mereka memperlihatkan aura ingin membunuh pada Yeyan. Kalau begitu, untuk apa membiarkan mereka hidup? Lalu, Yeyan juga tidak peduli dengan orang yang mendukung mereka di belakang. Karena siapapun yang berani maju akan dibunuh oleh Yeyan. Yeyan tidak melirik lagi pada mayat mereka. Dia hanya menatap ke arah pengurus itu dengan tersenyum. Lalu Yeyan berkata, "Ayo pergi." "Baik." Kelopak mata pengurus itu berkedut. Dia tidak menyangka Yeyan bisa membunuh orang dengan cara seperti itu. Mungkin hanya orang seperti ini yang bisa mendapatkan plakat giok ungu. Lalu, pengurus itu membawa Yeyan masuk ke dalam Akademi Wanyan. Bisa memiliki plakat giok ungu, ternyata bakat dia begitu tinggi. Tapi, dia datang sendiri, bahkan hanya mengenakan kemeja sederhana. Apakah orang ini sengaja mempermainkan kita? Ekspresi wajah Shen Hongni dan Shen Jui langsung berubah. Tapi, ketika dia turun tangan, auranya hanya di alam pembentukan alkimia saja, kan? Tanya Shen Hongni pada Shen Jui. Aku juga merasakan seperti itu, hanya saja bagaimana alam seperti itu bisa mendapatkan plakat giok ungu? Apakah dia menyembunyikan kemampuannya? Shen Jui mengernyit. Tapi memang,
orang yang bisa mendapatkan plakat giok ungu memiliki kemungkinan untuk menjadi orang suci. Seketika, ekspresi wajah mereka berdua terlihat sedikit pucat. Mereka ternyata sudah menyinggung orang sehebat ini. Hahaha, itu karena dia adalah Yeyan dari keluarga Ye di kota Changyun. Saat ini terdengar suara tawa dari belakang mereka. Duming! Begitu melihat Duming, Shen Jui pun tersadar. Duming ini adalah orang dari keluarga Du di ibu kota, lalu keluarganya ada bisnis dengan keluarga mereka sehingga mereka sangat akrab. Yang tadi itu adalah orang kalian kan? Tapi sekarang kalian tidak perlu takut lagi karena dia adalah putranya Ye Xiaotian. Ucap Duming. Apa? Saat mendengar nama Ye Xiaotian, ekspresi Shen Jui dan Shen Hongni terlihat sulit ditebak. Rasa takut mereka tadi juga langsung menghilang. Dia putra Ye Xiaotian yang gagal menikah dengan Yun Feiyu. Kejadian ini tidak bisa dirahasiakan karena sudah menyebar ke seluruh pelosok kerajaan Wanyan. Dia yang masih hidup setelah menyinggung orang suci Yun Feiyu benar-benar sebuah keajaiban. Shen Jui tertawa dingin. Pria ini adalah orang yang sudah menikahi pelayan Yun Feiyu dan memiliki hubungan baik dengan keluarga Yun. Jadi dia semakin acuh dengan keluarga Ye. Bocah ini lumayan beruntung juga. Saat itu Yun Feiyu sendiri yang datang ke kota Changyun untuk mematahkan meridian dan tulangnya. Awalnya mengira dia akan menjadi cacat, tapi tidak disangka dia malah masih bisa berlatih. Seharusnya itu karena pil obat yang ditinggalkan oleh Ye Xiaotian, bukan? Duming tertawa dingin lalu berkata, walaupun dia sudah datang ke sini, dia juga akan diusir. Kenapa? Tanya Shen Jui dan Shen Hongni sambil menatap ke arah Duming. Mungkin kalian masih tidak tahu, tapi sepertinya ini sudah tersebar di dalam akademi. Bakat Yeyan sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan plakat giok ungu. Itu hanya hadiah yang diberikan oleh Akademi Huo. Karena kalau Akademi Huo tidak memiliki murid berplakat giok ungu, maka seluruh akademi mereka akan dilarang beroperasi. Lalu kemampuan Yeyan juga seperti yang kalian lihat, dia berada di alam pembentukan alkimia. Hanya di alam pembentukan alkimia tingkat 6. Tambah Duming. Apa? Ketika mendengar ucapan Duming, ekspresi meremehkan di wajah Shen Hongni dan Shen Jui semakin terlihat jelas. Apakah ini yang disebut berbakat? Lagi pula, akademi sudah memutuskan akan melakukan ujian seleksi ulang untuk Yeyan. Bagaimana dia yang memiliki bakat seperti itu bisa mencapai ke tingkat plakat giok ungu lagi? Saat waktunya tiba, Akademi Huo akan bergabung dengan akademi lainnya. Saat itu, 4 akademi besar tidak akan menerima Yeyan menjadi murid, karena itu Yeyan hanya bisa diusir keluar dari akademi. Ujar Duming. Yeyan serta seluruh keluarga Ye sudah menyinggung orang suci Yun Feiyu, jadi selain Akademi Huo, siapa lagi yang berani menerima dia? Setelah berpikir seperti itu, ekspresi Shen Jui terlihat semakin dingin. Ternyata begitu. Bocah ini telah membunuh pelayan keluargaku. Jadi begitu dia diusir keluar dari akademi, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kalau kamu ingin bertindak, lakukan secepat mungkin. Karena di dalam akademi Wanyan ini, tidak hanya kamu sendiri yang ingin mencari perhatian keluarga Yun. Ujar Duming sambil tertawa. Siapa yang tidak ingin memiliki hubungan dengan keluarga Yun di dalam ibu kota ini? Asalkan memiliki hubungan dengan keluarga Yun, kehidupan mereka pasti bisa sukses. Dalam waktu 1 tahun ini, seiring dengan Yun Feiyu yang akan segera menjadi ketua sekte Yun Chao berikutnya, kekuatan keluarga Yun bisa dibilang sebanding dengan kerajaan. Bahkan pasti akan melewatinya di masa depan. Bagaimanapun juga, di dalam ibu kota, orang suci selalu dihormati. Yun Feiyu adalah salah satu orang suci muda yang hidup. Baik. Shen Jui tertawa dingin, lalu dia menatap punggung Yeyan dari kejauhan dengan niat membunuhnya yang semakin kuat. Saat ini, Yeyan dan pengurus itu berjalan ke arah atas. Dalam perjalanan, pengurus itu berkata kepada Yeyan dengan lembut dan ramah. Anda harus memberitahu dulu nama Anda, jadi saya bisa mendaftarkan Anda. Nama? Yeyan.
Jawab Yeyan. Ketika sang pengurus mendengar nama itu, dia mengernyit, kemudian berkata, Yeyan dari kota Changyun? Benar. Yeyan mengangguk. Kamu muridnya Akademi Huo, kamu pergi sendiri saja ke Akademi Huo. Nada bicara pengurus itu berubah dingin, bahkan sikapnya langsung berbeda dengan tadi. Dia pun langsung pergi seusai mengucapkannya. Yeyan hanya bisa tersenyum pahit, namanya di Akademi Wanyan sepertinya tidak disukai orang. Sepertinya aku tidak akan bisa tenang di dalam Akademi Wanyan ini, gumam Yeyan. Tapi memangnya kenapa? Kalau ada yang tidak terima, langsung eksekusi saja. Bab 74, hanya itu? Apakah dia Yeyan? Orang pertama selama bertahun-tahun ini yang diminta untuk ditentukan ulang tingkatnya di Akademi Wanyan. Kasihan! Katanya waktu itu Zhou Kui hampir berkelahi dengan tetua dari akademi lain, tetapi akhirnya wakil ketua akademi secara pribadi turun tangan menyelesaikan masalah ini. Gumam beberapa siswa setelah mendengar Yeyan memperkenalkan dirinya barusan. Hal ini membuat Yeyan mengerutkan kening, seolah-olah ada sesuatu yang terjadi padanya. Tapi Yeyan tidak terlalu memedulikannya. Kemudian, matanya terfokus pada papan tunjuk arah Akademi Wanyan. Meskipun tidak ada yang membawanya, Yeyan juga bisa melihat kalau papan itu menunjuk ke arah Akademi Huo. Sepanjang jalan, Yeyan juga dikejutkan oleh tulisan Akademi Wanyan. Meskipun berada di pegunungan yang sama, tetapi ada 5 gunung yang terletak mengarah ke 5 arah yang berbeda. Berdasarkan papan petunjuk arah, Akademi Jin berada di gunung yang paling tengah, sedangkan 4 akademi lain berada di 4 arah lainnya. Namun hal yang paling penting adalah, 5 gunung ini sama tingginya. Ini pasti orang suci yang meratakan ketinggian gunung-gunung itu dengan pedangnya. Setiap gunung dihubungkan oleh jembatan pelangi, dan semuanya kaya akan energi spiritual langit dan bumi. Yeyan menghela napas, akhirnya melihat tanda Akademi Huo kemudian, dia pun berjalan ke arah sana. Di Akademi Huo, wajah Zhou Kui pucat pasi. Dia terlihat sangat kelelahan. Ekspresi di wajah Zhou Shan dan Zhou Yiwei tampak sangat tidak berdaya. Mata mereka beralih ke halaman, dan mereka menyunggingkan senyum pahit. 20 tahun yang lalu, Akademi Huo sedikitnya memiliki 800 murid. Akademi Huo juga memiliki lebih dari 100 murid dulu, tapi sekarang hanya sekitar belasan orang. Selain itu, hampir semuanya murid baru dan hanya ada 2 murid lama. Apa murid-murid lama itu sama sekali tidak memikirkan pertemanan kalian dan langsung pergi begitu saja? Kata Zhou Shan, sangat tidak senang. Begitu masuk Akademi Wanyan, mereka harus berlatih selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, mereka dapat pergi sesuka hati mereka, atau memilih untuk tinggal dan terus berlatih. Tapi sekarang, selain Fang Yi dan Zhao Yuan, yang telah berlatih di sini selama 3 tahun, semua murid lain telah pergi ke Akademi Jin, Akademi Shui, dan yang lainnya. Oh, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Rumor tentang masalah di depan pintu Akademi Wanyan sudah tersebar. Yeyan datang ke akademiku dan menunjukkan kehebatannya. Beberapa orang benar-benar merasakannya, seperti hanya alam pembentuk pil lapisan ke-6. Kata Zhou Kui. Karena itu juga, mereka tahu Yeyan pasti tidak akan bisa mendapatkan tanda plakat giok ungu, makanya menjadi jalan keluar lain sekarang. Kalau tidak, semua akan terlambat apabila menunggu Akademi Huo sudah benar-benar digabung. Apa belum membaik selama 1 bulan? Zhou Shan tersenyum pahit. Namun, dia juga menghela napas. Tadi ini kecepatan normal, kan? Sebelumnya, mereka menganggap semuanya terlalu baik. Karena dia sudah datang, temuilah dia, kata Zhou Kui. Kemudian, ketiganya bangkit dan berdiri di lapangan latihan Akademi Huo. Tetua dan 2 pengurus. Di lapangan, sekitar belasan murid mengangguk ke arah Zhou Kui dan yang lainnya. Zhou Kui memandang mereka dan tersenyum. Setidaknya, Akademi Huo tidak kosong. Wah! Pada saat ini, Yeyan melangkah masuk lapangan pelatihan khusus untuk Akademi Huo itu. Hah? Begitu Yeyan masuk,
mata orang-orang langsung tertuju padanya. Pada saat ini, pria gemuk kecil bernama Helang yang juga ada di sana tiba-tiba berkata, "Bukankah kamu Yeyan?" "Iya." Yeyan juga tersenyum. Kebetulan sekali. Ternyata dia berada di satu akademi yang sama dengan pria itu. Sial! Helang sangat tercengang. Dia akhirnya tahu mengapa Yeyan begitu protektif terhadap Ye Xiaotian. Perasaannya selalu dipermainkan. Yeyan memandang Helang dan juga ingin bertanya tentang Ye Xiaotian. Namun pada saat ini, Zhou Kui berkata, "Yeyan, ikut denganku. Yang lain lanjutkan pelatihannya." Begitu mendengar perkataan itu, Yeyan tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain berjalan menuju sebuah aula di lapangan itu. Di aula, Zhou Kui memperkenalkan dirinya, lalu menatap Yeyan dan berkata, "Akademi Huo yang telah mengecewakanmu." Mendengar ini, Yeyan tersenyum, dan tentu saja seperti tebakannya, ada masalah. Dia awalnya tidak ingin datang ke sini, tetapi dia merasa telah membuat keluarga Yun tersinggung, dan pasti ada orang yang akan mencari masalah dengannya. Sekarang, masalahnya benar-benar telah datang. Ekspresi Zhou Shan dan Zhao Yue terlihat sangat murung. Mereka tidak berani menghadapi Yeyan. "Sebenarnya apa yang telah terjadi? Aku harap kalian bertiga mengatakan yang sebenarnya," kata Yeyan. Ketiga orang itu menghela napas. Namun, Zhou Kui masih menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Akademi tidak puas dengan peringkatmu dan mengatakan bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tanda plakat Giok Ungu. Jadi, mereka harus menentukan ulang tingkatmu. Hanya itu?" kata Yeyan dengan heran. Dia pikir ada masalah besar apa. "Kalau hanya itu, ya sudahlah. Yang paling penting itu, setelah tingkatmu ditentukan ulang, kamu kemungkinan tidak akan mendapatkan tanda plakat Giok Ungu. Sedangkan aturan di akademi kita, kalau di akademi Jin, akademimu, akademi Shuang, dan akademi Huo tidak ada satu murid pun yang bisa mendapatkan tanda plakat Giok berwarna ungu dari selama 20 tahun, maka akademi tersebut akan ditutup. Akademi Huo sudah 19 tahun tidak memiliki murid jenius yang bisa mendapatkan tanda plakat Giok Ungu. Tahun ini adalah tahun ke-20. Kata Zhou Kui. Ternyata begitu. Jadi, hanya itu? Kata Yeyan lagi. Setelah Yeyan mengatakan itu, ketiga orang lainnya tercengang. Yeyan tersenyum. "Itu artinya, aku hanya perlu mendapatkan tanda plakat Giok Ungu, kan?" "Hah?" Zhou Kui dan dua orang lainnya tertawa pahit. "Mana semudah itu? Hanya seseorang dengan bakat luar biasa yang bisa mendapatkan tanda plakat Giok Ungu. Kalau murni hanya perekrutan internal, persyaratannya mungkin akan lebih longgar. Namun, ini adalah penentuan tingkat ulang, jadi persyaratannya pasti sangat ketat. Setidaknya, seseorang harus memiliki kekuatan di tingkat alam spiritual gua, baru bisa ada harapan untuk mendapatkannya." Setelah mengatakan itu, ketiganya terlihat semakin tidak berdaya. "Hanya itu?" kata Yeyan lagi. Wajah ketiganya menjadi semakin masam. Zhou Kui bahkan memandang ke arah Zhou Shan dan Zhao Yue, dan ingin bertanya kepada mereka apakah Yeyan hanya bisa mengatakan satu kalimat itu. "Yeyan, aku tahu kamu baru berkultivasi selama lebih dari 2 bulan, dan tidak mudah untukmu untuk mencapai tingkat hari ini. Awalnya, Zhou Shan dan Zhao Yue juga menghargaimu, jadi mereka memberimu tanda plakat Giok Ungu. Namun orang-orang lain di akademi bersikeras untuk melakukan penentuan tingkat ulang padamu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kali ini, Akademi Huo tidak bisa melindungimu lagi. Akademi Huo minta maaf padamu." Zhou Kui menghela napas, lalu melihat ke dinding. "Juga minta maaf pada mereka?" Mendengar perkataan itu, Yeyan juga menoleh ke dinding yang sangat gemilang di aula itu. Ada sebaris kalimat yang tertulis di sana, yang berarti orang-orang yang telah meninggalkan namanya di dinding ini semuanya adalah murid berprestasi di Akademi Huo yang sangat terhormat. Di atas adalah nama Chang Yun, juga ada nama Xialin dan lainnya, tetapi yang paling menarik perhatian Yeyan adalah kata Ye Xiaotian. "Ayahku meninggalkan namanya di sini.
dia juga seorang murid terhormat. Yayan menyunggingkan sedikit senyuman. Bukan hanya itu, ayahmu mengalahkan semua murid baru dalam kompetisi murid baru saat itu dan mendapatkan tatapan kagum dari para murid lama. Kata Zhou Kui, mengungkit Ye Xiaotian. Dulu, dia dan Ye Xiaotian merupakan murid dari angkatan yang sama. Ingatan itu masih terukir jelas di benaknya. Sayangnya, Ye Xiaotian sudah meninggal sekarang. Sementara dia memilih untuk tinggal di Akademi Huo dan menjadi tetua di Akademi Huo. Namun setelah 20 tahun, Akademi Huo gagal mendapatkan kembali kejayaannya. Bagaimana bisa kehormatan ayahku dicabut? Aku sudah datang ke sini, tidak ada yang bisa melakukan sesuatu pada Akademi Huo. Kata Yeyan, matanya penuh tekad. Bab 75, ayahku agak misterius. Hah? Pada saat ini, Zhou Kui dan dua orang lainnya terlihat iren. Mereka melihat kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam diri Yeyan. Namun, yang dibutuhkan dalam penentuan tingkatan ulang adalah alam spiritual gua. Duar! Sambil melihat ekspresi heran ketiga orang itu, kekuatan di dalam tubuh Yeyan seolah meledak dan hawa alam spiritual gua memancar keluar dari dirinya. Deg! Sorot mata ketiga orang itu tiba-tiba memancarkan kegembiraan. Tubuh mereka gemetaran karena bersemangat. Alam spiritual gua level 1. Hahaha, bagus. Zhou Kui tertawa. Dia awalnya berpikir Akademi Huo sudah pasti akan ditutup, tetapi sekarang Yeyan telah memberinya harapan lagi. Dalam waktu 2 bulan lebih, dari putusnya jalur meridian tubuh, sampai sekarang akhirnya mencapai alam spiritual gua level 1. Gumam Zhou Shan dengan sorot mata penuh keterkejutan. Jika tetua dari akademi lain tidak melarangnya, Yeyan pasti pantas mendapatkan tanda pelakat Giok Ungu. Namun, memangnya kenapa kalau mereka mau menghalanginya sekarang? Yeyan masih bisa mendapatkan tanda pelakat Giok Ungu. Dengan begini, ketiga orang itu benar-benar merasa lega. Tetua Zhou, bisakah kamu memberitahuku segala sesuatu tentang ayahku dulu? Tanya Yeyan pada saat ini. Inilah hal yang paling dia pedulikan. Ayahmu. Zhou Kui berkata. Pada saat itu, dia sangat berbakat. Umurnya baru 17 tahun, tetapi dia sudah mencapai level ke-7 dari alam spiritual gua. Apa? Yeyan terkejut. Ayahnya ternyata sangat berbakat. Waktu itu, ketika dia diberi tanda pelakat Giok Ungu, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Selain itu, dia bisa dibilang murid terbaik dalam sejarah Akademi Wanyan. Pada hari pertama dia masuk ke akademi, dia langsung menerobos dan mencapai tingkat alam energi spiritual. Alam energi spiritual di umur 17 tahun. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Bahkan sampai hari ini, tidak ada yang bisa melakukannya. Kemudian di kompetisi murid baru, ayahmu mengalahkan semua orang. Bahkan murid-murid lama juga mengakuinya, malu karena tidak bisa mengalahkannya. Setelah 1 tahun berlatih di akademi, dia mencapai tingkat ke-9 dari alam energi spiritual. Jangankan Akademi Wanyan, pada waktu itu, seluruh kekaisaran terguncang olehnya. Semua orang berpikir bahwa Ye Xiaotian pasti bisa memasuki ranah orang suci. Kata Zhou Kui, mengingat masa lalu dengan ekspresi mengenang. Yeyan juga terlihat heran. Ayahnya telah mencapai level ke-9 alam energi spiritual di usia 18 tahun. Sikap ayahnya waktu itu pasti sangat tidak terkendali. Dengan satu hal ini saja, di seluruh kekaisaran ini, siapa yang bisa bersaing dengannya? Namun, Yeyan juga sedikit bingung. Ayahnya bisa mencapai level seperti itu pada usia 18 tahun. Lalu, mengapa ayahnya tidak menjadi orang suci? Sebelumnya, Tetua Yelong selalu mengatakan bahwa Ye Xiaotian memimpin keluarga Ye untuk semakin ke depan dan merekalah yang menyusahkan Ye Xiaotian, yang menyebabkan Ye Xiaotian tidak bisa memasuki ranah suci. Namun, sepertinya itu tidak sama. Sepertinya para tetua menyembunyikan sesuatu. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Sayang sekali, tahun itu. Zhou Kui membuka suara, tetapi setelah melihat Yeyan,
Dia menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah melihatmu, aku seperti melihat Ye Xiaotian yang waktu itu. Tetua Zhou, tolong katakan yang sebenarnya, kata Ye Yan. Dia bisa merasakan bahwa Zhou Kui sepertinya sedang mengubah topik pembicaraan. Untuk hal ini, mari kita tunggu penilaian dan penentuan tingkat ulang untukmu selesai. Bagaimanapun juga, kamu hanya boleh tinggal di Akademi Huo dengan cara itu, kata Zhou Kui. Ye Yan sedikit mengernyit mendengar hal itu. Segala sesuatu tentang ayahnya tampak agak misterius. Entah ada menyangkut masalah apa, sehingga Zhou Kui akhirnya tidak mengatakannya. Selain itu, ketika Ye Yan melihat ke arah Zhou Shan dan Zhao Yue, mereka juga sengaja menghindari matanya. Apa yang terjadi di antara ayahku ketika berada di Akademi Wanyan dengan seluruh kekaisaran waktu itu? Pikir Ye Yan dalam hati. Aku akan mencari tahu semua ini dengan jelas cepat atau lambat. Ye Yan, persiapkanlah yang terbaik untuk penilaian dan penentuan ulang tingkatanmu mulai sekarang. Kalau kamu memerlukan bantuan, langsung katakan saja kepada kami, kata Zhou Kui. Aku butuh senjata tingkat tinggi, sebaiknya yang bintang 7 atau lebih. Kalau bisa ada artefak suci, itu lebih bagus, kata Ye Yan. Kamu benar-benar berani mengatakannya? Bagaimana mungkin aku bisa mengeluarkan benda penting seperti itu? Zhou Cut memelotot. Zhou Shan dan Zhao Yue juga tercengang. Tapi, meskipun aku tidak memilikinya, setiap tahunnya di kompetisi siswa baru, kami pasti akan memberikan juara di setiap kompetisi murid baru sebuah senjata yang kuat sebagai hadiahnya. Senjata itu setidaknya adalah senjata spiritual tingkat tinggi bintang 8. Tetapi dengan syarat, kamu harus bisa tetap berada di akademi ini, kata Zhou Kui. Bisa mendapatkan senjata sebagai hadiah di kompetisi murid baru? Hal ini mendatangkan senyuman ke mulut Ye Yan. Akademi Wanyan ini memang memiliki banyak benda berharga. Jadi, dia memang harus tetap berada di akademi ini. Oke, Zhou Shan, pergi dan aturlah tempat tinggal untuk Ye Yan. Setelah itu, datanglah ke lapangan ini untuk berlatih. Zhou Kui memandang Zhou Shan. Baik. Zhou Shan mengangguk dan membawa Ye Yan ke belakang gunung itu. Pada saat ini di Akademi Shui, Liu Qianqian mengerutkan kening selagi membaca surat di tangannya. Kakek sedang berada di luar akademi, tetapi dia tahu segalanya tentang akademi. Dia juga memintaku untuk memohon pada tetua dari Akademi Shui agar Ye Yan bisa pindah ke Akademi Huo, tapi... Liu Qianqian menghela napas pelan. Belum lagi, tetua Akademi Shui akan takut keluarga Yun tidak berani menerima Ye Yan. Bahkan kalaupun mereka menerimanya, dengan sifat Ye Yan yang seperti itu, apakah dia bisa mendengarkanku? Liu Qianqian sudah beberapa kali berurusan dengan Ye Yan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sifat Ye Yan seperti apa? Tapi, aku tidak bisa tidak mendengarkan perkataan kakek. Liu Qianqian tidak punya pilihan lain selain pergi ke Akademi Huo. Pada saat ini, di Akademi Huo, Ye Yan telah berganti pakaian, memakai seragam murid Akademi Wanyan, Akademi Huo di kediamannya sendiri. Kemudian, dia duduk bersila di lapangan. Helang menatap Ye Yan dan berkata, "Kawan, aku tidak menyangka, kamu ternyata putra idolaku. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang ayahku?" Ye Yan memandang Helang dan bertanya, mungkin dia bisa mengetahui apa yang dilakukan ayahnya waktu dari pria gemuk ini. Aku tentu saja tahu banyak. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menganggapnya sebagai idolaku? Kata Helang. Coba ceritakan padaku. Ye Yan tersenyum. Tepat ketika pria itu hendak bersuara, tiba-tiba ada banyak orang yang berkumpul di luar Akademi Huo. Semua murid juga melihat ke arah sana. Feng Shan? Sun Jing? Helang dan yang lainnya mengerutkan kening ketika melihat orang-orang itu. Ye Yan bahkan melihat dua sosok yang familiar lain. Shen Hongni dan Shen Jui ada di antara mereka. Feng Shan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu bukan murid Akademi Huo lagi. Seorang murid di Akademi Huo berkata dengan marah. Lang Xuan,
kamu belum pantas menyuarakan pikiranmu di sini. Aku hanya datang mewakili tetua di akademimu untuk merekrut murid. Apabila ada dari kalian yang bersedia untuk masuk ke akademimu, kalian bisa datang sekarang juga. Tentu saja, kecuali Yayan, ujar pemuda yang bernama Feng Shan itu. Mendengar ini, Lang Xuan dan yang lainnya mengerutkan kening. Feng Shan awalnya adalah murid baru di Akademi Huo, tetapi setelah mengetahui tentang kesulitan Akademi Huo saat ini, dia langsung pergi. Aku juga datang ke sini mewakili akademi itu. Sekarang belum terlambat bagi siapapun yang ingin masuk ke akademi itu. Sun Jing, yang juga merupakan mahasiswa baru di akademi itu dulu, juga berkata, kecuali Yayan. Dia menekankan 3 kata terakhir itu. Hah? Yayan tersenyum. Orang-orang ini datang bukan hanya untuk mempermalukan Akademi Huo, tetapi juga untuk mempermalukan dirinya. Pada saat ini, Shen Hongni juga datang mendekat dan berkata, begitu pula Akademi Jin. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yayan dan berkata, Yayan, kamu seharusnya sudah tahu kan sekarang? Kamu sama sekali tidak bisa tinggal di Akademi Wanyan. Bab 76, Kawan, kamu luar biasa. Kawan, sepertinya kamu punya sedikit masalah, kata Helang, menatap Yayan. Yayan terkekeh. Cuma beberapa orang yang datang untuk menggonggong saja. Apa masalahnya? Kamu! Begitu dia mengatakan itu, orang-orang yang barusan berbicara menjadi sangat marah. Terutama Shen Hongni. Sorot matanya memancarkan hawa dingin. Yayan berani memaki mereka? Apu, kamu tahu apa yang kamu katakan barusan? Apa kamu berani mencari masalah 3 akademi kami? Kata suara Shen Hongni dingin, sambil menatap Yayan dengan tajam. Kalau kalian bisa mewakili 3 akademi, memangnya kenapa kalau aku, Yayan, membuat kalian tersinggung? Kata Yayan dengan lantang. Hanya 3 akademi saja. Mereka datang untuk menghina Akademi Huo, juga menghina Yayan, lalu memangnya kenapa kalau dia membuat mereka tersinggung? Tidak terima? Kalau begitu ayo bertarung. Haha! Shen Jui tertawa di samping dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul. Liu Qianqian! Banyak orang terkejut melihat perempuan itu, tetapi juga banyak orang yang sorot matanya menjadi cerah melihatnya, terutama para pemuda seperti Shen Jui, Feng Shan, dan lainnya. Di antara para murid baru tahun ini, Liu Qianqian sangat luar biasa dalam hal penampilan, latar belakang keluarga, dan bakat. Siapa yang bisa tidak menyukai perempuan sepertinya? Hanya saja, semua orang penasaran, apa yang perempuan itu lakukan di sini? Mungkinkah perempuan itu datang mewakili Akademi Shui? Untuk sesaat, senyum semua orang menjadi lebih lebar. Perwakilan 4 akademi telah lengkap sekarang. Yayan, kalau aku memberitahumu bahwa kamu punya harapan untuk masuk ke Akademi Shui, apa kamu bersedia untuk keluar dari Akademi Huo? Liu Qianqian juga mengerutkan keningnya ketika melihat begitu banyak orang, tetapi kemudian, dia melihat sosok Yayan di antara belasan orang yang ada di lapangan Akademi Huo itu. Jadi, dia langsung mengatakannya. Apa? Semua orang terkejut mendengar perkataannya. Liu Qianqian ternyata datang ke sini bukan untuk merekrut murid. Aku memilih untuk tetap tinggal di Akademi Huo. Yayan tersenyum, tapi kali ini, kesannya terhadap Liu Qianqian berubah. Bagaimanapun juga, dia bisa melihat bahwa perempuan itu datang ke sini dengan niat tulus. Ditolak? Namun setelah mengatakan itu, semua orang di sekitar langsung tercengang. Liu Qianqian tersenyum pahit. Dia sudah menebak akhir cerita seperti ini. Tujuan kakek baik. Dia ingin Yayan tetap berada di Akademi Wanyan. Namun, dia sama sekali tidak tahu sifat Yayan. Yayan, besok adalah hari penentuan tingkatan ulang untukmu, juga hari di mana Akademi Huo akan ditutup. Aku khawatir tidak ada akademi yang akan menerimamu. Kalau kamu setuju untuk bergabung denganku di Akademi Shui, aku akan memohon pada tetua sekarang agar dia menerimamu.
kata Liu Qianqian setelah menarik napas dalam-dalam. Wah! Mendengar perkataan itu, ekspresi banyak orang langsung berubah. Bahkan, Helang si pria gemuk tadi juga menganga lebar. Liu Qianqian tidak datang untuk mewakili tetua Akademi Shui, tetapi datang secara khusus untuk menemui Ye Yan. Liu Qianqian, cucu perempuan dari Raja Jianan di ibu kota Kekaisaran. Dia sangat dihormati di kota Kekaisaran, dan sekarang dia ternyata mau pergi memohon pada tetua Akademi Shui demi seorang Ye Yan. Hal ini menyebabkan kegemparan untuk beberapa saat. Apa berwajah tampan begitu penting? Helang meragukan hidupnya untuk pertama kalinya. Yang lainnya seperti Sun Jing, Feng Shan dan lain-lain memandang Ye Yan dengan lebih dingin. Wanita impian di hati mereka ternyata melakukan hal ini demi Ye Yan. Qianqian, jangan membuat masalah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Semua orang melihat seorang gadis bernama Ziqing datang dengan heran. Perempuan itu juga berasal dari Akademi Shui. Tetua memintaku untuk merekrut murid di sini. Maksudnya adalah, murid Akademi Huo lainnya boleh masuk Akademi Shui, kecuali Ye Yan. Kata Ziqing. Liu Qianqian terkejut mendengar itu. Dia tidak menyangka tetua Akademi Shui ternyata seperti ini. Tetua itu merupakan teman lama kakek Liu Qianqian dulu. Tetapi sekarang dia berbuat seperti ini karena tidak berani membuat keluarga Yun tersinggung. Mendengar ini, orang-orang di sekitar tiba-tiba merasa lega. Sudahlah, Qianqian, ayo kita pulang. Kata Ziqing. Pulang? Ada sedikit ketidakberdayaan di mata Liu Qianqian, bahkan senyum pahit di wajahnya. Di dalam surat, kakeknya menyatakan dengan jelas bahwa jika Ye Yan tidak masuk Akademi Shui bersamanya, maka dia harus tinggal di Akademi Hu. Jadi, dia mengambil napas dalam-dalam, menatap Ziqing dan berkata, Kak Ziqing, kalau memang begitu, maka aku akan pindah ke Akademi Hu. Deg. Untuk sesaat, ekspresi semua orang di sekitar terlihat sangat menarik. Mata pria gemuk itu langsung memelotot lebar. Berwajah tampan tidak hanya berguna, tetapi gunanya ternyata sampai seperti ini. Helang memandang Ye Yan, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya yang besar dan kakinya yang pendek. Dia tiba-tiba merasa rendah diri. Qianqian! Ziqing juga terkejut dan kemudian dia berkata ekspresi heran. Ini bukan lelucon. Kak Ziqing, maafkan aku. Aku juga serius. Kata Liu Qianqian. Di aula utama, Zhou Kui, Zhou Shan, dan Zhou Yue juga kebetulan mendengar pembicaraan mereka. Mereka tentu saja sangat terkejut. Semua orang tahu apa konsekuensinya apabila tetap berada di Akademi Huo sekarang, dan mereka tahu keluarga Ye telah membuat keluarga Yun tersinggung. Namun sekarang, Liu Qianqian masih saja seperti itu. Jangankan Mika, Ye Yan saja juga sedikit terkejut mendengarnya. Ziqing juga tidak punya pilihan lain. Hanya saja, sorot matanya yang sedang memandang ke arah Ye Yan menjadi lebih dingin. Pada saat ini, bukan cuma dia. Semua pria yang ada di sini juga seperti itu. Sorot mata mereka itu seolah menunjukkan mereka ingin sekali memakan Ye Yan. Awalnya, Ye Yan datang ke sini karena keluarga Yun. Dia dari awal punya banyak musuh, dan sekarang tampaknya orang yang tidak senang dengannya jadi lebih banyak lagi. Yang lainnya juga mendengus dingin. Melihat para murid di Akademi Huo terlihat acuh tak acuh dan tidak berniat untuk bergabung dengan akademi mereka, orang-orang itu juga tidak ingin berlama di sana. Mereka datang ke sini karena ingin mempermalukan Ye Yan, tetapi dia tidak menyangka apa yang terjadi malah membuat mereka hampir muntah darah. Ye Yan, kami akan secara pribadi mengantarmu meninggalkan Akademi Wanyan besok. Ujar Shen Hongni dengan suara dingin sambil memelototi Ye Yan, kemudian berbalik badan dan pergi dengan Shen Jui dan yang lainnya. Dalam sekejap, tempat itu kembali tenang sepenuhnya. Liu Qianqian, apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Akademi Huo? Kata Zhou Kui, menatap Liu Qianqian. Iya. Liu Qianqian mengangguk.
Meskipun dia tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya, dia tetap mengangguk. Perintah kakeknya tidak dapat dibantah. Namun, dia masih sangat penasaran sekarang, mengapa kakek bisa memilih ini? Bukankah ini namanya menyuruhnya untuk menghancurkan masa depannya sendiri? Oke. Zhou Kui tiba-tiba tersenyum. Liu Qianqian memiliki tanda plakat giok biru dan sangat berbakat. Apabila perempuan ini bergabung dengan mereka, maka kekuatan Akademi Huo bisa meningkat sedikit. Zhou Yue, kamu antar Liu Qianqian pergi ke tempat tinggal, atur saja agar kediamannya berada di sebelah kediaman Yeyan. Baik. Zhou Yue mengangguk. Setelah Liu Qianqian pergi, Lang Xuan, Helang dan yang lainnya semua memandang ke arah Yeyan. Bahkan senior mereka, Fang Yi dan Zhao Yuan, juga menatap Yeyan dengan tajam. Kawan, kamu luar biasa. Ayahmu adalah idolaku dulu, tapi sekarang idolaku adalah kamu, kata Helang langsung. Yeyan juga tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu mengapa Liu Qianqian datang kemari. Untuk sesaat, dia terpaksa mengabaikan semua orang, duduk bersila dan melanjutkan latihannya. Akademi Wanyan penuh dengan kekuatan dan energi spiritual langit dan bumi. Membuang-buang waktu di tempat kultivasi seperti ini bisa dibilang adalah dosa. Pada saat yang sama, di kediaman Raja Zhenan di ibu kota kekaisaran, ayah Liu Qianqian, Liu Zhang, memandang ayahnya dan berkata, "Ayah, apa yang ayah lakukan ini merusak masa depan Qianqian. Apa yang kamu tahu? Dia adalah putra Ye Xiaotian. Apa menurutmu putra Ye Xiaotian akan menjadi orang yang biasa-biasa saja